Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi tentu saja di Bravo Iwan. Sudah hadir nih, lengkap. Tentu saja saya Ahmad Sudirwan, kali dengan tamu istimewa kami. Pertama sekali kami perkenalkan Prof. Nur Basuki, Guru Besar Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Prof, Assalamualaikum, terima kasih telah berkenan hadir Prof. Kita bersama-sama Prof ya, untuk diskusi selama beberapa waktu ke depan ini. Tentu saja dengan ini Prof, bagian kawan Prof. Kang Kopi, yaitu Kang Ule, Kang Ahli. Oh, sorry, Kang berubah saya istilahnya Kang. Kang Solder. Kang Solder, Kang Karna. Kang Ali yang ini, Kang Ali. Kang Ali itu Reza Indragiri Amril yang sedang apa ini Kang? Jadi ada set jobnya nggak nih? Kalau saya bandrek jangan diambil profesi saya Kang. Saya sedang menikmati kebahagiaan duniawi. Ngeri luar biasa. Iya, nikmatilah Kang kalau begitu ya Kang. Begini ke Prof suka bisa. Kang, kita ngobrol-ngobrol Kang ya. Dan ini artinya ini terjadi kira-kira setelah sepekan lebih sejak Teddy Minahasa menyampaikan dupliknya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tepatnya pada tanggal 28 April 2023. Nah, kita ada kedatangan tamu khusus nih Kang Reza, yaitu Profesor Nur Basuki. Langsung aja kepada Prof. Nur. Ya, salam kenal Pak Reza. Waalaikumsalam, Bro. Salam. Mungkin yang pertama gini Prof ya, setelah kita cermati, kita ikuti, kami ikuti sejauh ini persidangan demi persidangan, sesi demi sesi persidangan dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa dan beberapa terdakwa lainnya, sampai pada sidang duplik setelah sebelumnya pledoi oleh Teddy Minahasa. Duplik ada beberapa poin di sana, ada fakta-fakta yang setelah muncul dan berkembang. Pengamatan Prof ini bagaimana Prof? Jadi gini Pak Iwan, saya kalau ada kasus menarik seperti kasusnya zaman dulu Jessica, ada kasusnya Verdi Sambo, yang terakhir adalah terkait dengan Teddy Minahasa, itu sangat menarik kan? Betul. Menarik dari sisi perhatian masyarakat, juga menarik dari sisi ilmu yang saya pelajari. Siap. Saya ngikuti itu. Kalau saya tidak mengikuti langsung, saya mengikuti dari YouTube itu, ya, yang ada kita lihat, kita bisa lihat di TV itu kan. Siap. Awalnya saya mengatakan bahwa dari beberapa keterangan itu, ya tidak ada peluang lah bagi Teddy Minahasa untuk melepaskan dari jeratan. Oh begitu Prof? Pertama kali begitu saya. Terus kemudian berikutnya saya cermati satu persatu tuh dari beberapa keterangan dari saksi itu. Demikian juga saya membaca itu dari dakwaan, dari tuntutan, dari pledoi, dari replik, dari duplik. Kalau saya melihat dari sisi pembuktiannya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, itu banyak lubang-lubangnya. Sehingga bagi saya, wah kalau dalam perkara seperti ini hakimnya tuh harus hati-hati benar di dalam menarik suatu kesimpulan. Karena di dalam hukum pidana itu kan yang dicari adalah kebenaran material. Jadi benar enggak fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak para saksi tadi atau alat bukti yang lain. Sampai saya membuat semacam periodisasi terkait dengan peristiwa ini. Ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan itu. Jadi itu, Prof. Dalam konteks seperti ini, majelis hakim harus benar-benar memperhatikan tentang fakta hukum. Kalau tidak, akan menjadi peradilan yang sesat dalam hal ini. Oke, saya itu ini ya, nyambe fakta-fakta hukum itu. Loophole-nya di mana sih? Loophole-nya. Jadi kalau menurut pendapat saya, yang paling utama itu harus dijawab tentang asal-usul sabu. Itu dulu. Ini yang menjadi pokok persoalan. Apakah memang benar sabu ini berasal dari penyisian barang bukti yang ada di Polda Sumatera Barat atau Polres Bukit Tinggi? Ini harus terjawab dulu. Itu yang paling utama. Sabu yang didagangkan itu Prof, 3,3 kg itu. Betul, itu kan dari para keterangan terdakwa yang sekaligus dia sebagai saksi mahkota mengatakan bahwa sabu yang telah diperjualbelikan itu
itu kan berasal dari Polres Bukit Tinggi, Pengakuan mereka. pengakuan mereka. Tapi tidak ada pembuktian secara saintifik terkait dengan masalah asal-usul dari sabu. Itu kan hanya mendasarkan pada keterangan dari si Dodi sama keterangan dari si Arif. Yang notabene dia juga sebagai terdakwa di situ. Nah, oke. Di pembuktian itu pengakuan Dodi sama Samsul Ma'arif bahwa sabu ini dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dan menariknya kan Bravos tuh punya bukti itu, berita acara pemusnahan tuh di Bukit Tinggi, dan di situ tidak ada penyisihan. Jadi dari 45 kilo ke kejaksaan untuk barang bukti. untuk barang bukti, yang 35 tidak ada tuh, Dimusnahkan. dimusnahkan. Jadi tidak ada penyisihan kan. Betul. Nah, di dalam kasus ini berita acara ditandatangani oleh sejumlah pejabat kan, jaksaan dan sebagainya. Ada pengakuan 2 saksi. Dua-duanya fakta kan di persidangan kan. Itu bobotnya mana yang lebih tinggi ya? Ya mestinya harus dokumen itu. Di dalam waktu pemusnahan kan ada berita acara tentu saja. Nah, itu dia. Di dalam berita acara tentu disaksikan oleh beberapa saksi yang Betul. dan yang melakukan juga yang melihat sabu itu telah dimusnahkan. Musnahkan. Nah, kalau yang seperti ini kan nampaknya diadu antara dokumen resmi dengan keterangan dari 2 orang itu tadi. Iya. Ya, kalau penyidik itu ingin membuktikan benar tidak sabu itu telah diganti dengan tawas, mestinya ada pembuktian secara ilmiah. Ya, Oke. scientific investigation. Iya. Misalnya gimana? Nanti kan tempatnya untuk memusnahkan sabu tadi Di Bukit Tinggi itu, Prof. di Bukit Tinggi itu kan bisa dipakai sebagai barang bukti. Informasi yang saya dapat antara sabu sama tawas itu senyawanya berbeda, Oh. sehingga nanti akan meninggalkan jejak di dalam tempatnya itu. Oh, tempat bekas pembakaran itu, Iya, Prof? di tempat pembakaran itu, atau nanti kalau memang dibuang di tanah, Iya. itu juga akan meninggalkan senyawa yang berbeda. Semacam residu begitu, Prof? Betul, residunya. Oh, oke. Mestinya kalau mau fair di situ, pembuktiannya sampai sana, tidak hanya ini diadu antara dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik yang berupa berita acara dengan keterangan 2 orang ini, gitu loh. Yang mestinya harus dilakukan pembuktian seperti itu. Makanya yang paling utama adalah asal sabu itu harus sabu. dijawab yang benar. Gitu. Dalam beberapa ini sebelum pada Kang Reza dulu, Kang Reza, dalam beberapa sesi terdahulu atau sebelumnya Kang Reza sudah menyampaikan dan mempertahankan argumen terkait dengan asal usul sabu juga. Sudah disampaikan juga oleh Kang Reza mengenai pentingnya ada investigasi terkait dengan barang bukti itu. Kemudian dikaitkan dengan apa yang Kang Reza istilah sebagai forensic fraud. Apakah dengan demikian semakin nyata Kang Reza sekarang merasa saat ini bahwa tidak ada pilihan lain kecuali bagi para penyidik dalam hal ini atau bahkan pihak pengadilan untuk melakukan pembuktian tersebut, Kang? Saya segenap sepenarian dengan apa yang diutarakan oleh Prof tadi. Tinggal lagi pertanyaannya adalah langkah yang amat sangat penting itu pada tahap proses hukum yang sudah sedemikian jauh ini Iya. harus dilakukan oleh siapa? Ya. Kalau maaf nih, saya tentu berangkat dari asumsi bahwa seluruh satuan wilayah Polri pada dasarnya adalah unit-unit kerja yang profesional. Tetapi Prof pun tadi mendukung anggapan atau penilaian bahwa ada celah-celah, ada loophole dalam kerja penyidik di Polda Metro Jaya pada kasus ini. Nah, dengan situasi semacam itu, kembali ke pokok pertanyaan, lantas siapa, Prof, yang harus melakukan kerja-kerja objektif semacam itu di tahap persidangan yang tinggal menunggu putaran akhir ini? Bagaimana, Prof, kira-kira? Pertanyaan Kang Reza itu, Prof, harus siapa yang melakukan ini, Prof? Di ujung proses, katakan, pengadilan yang sudah cukup lama ini, Prof. Sudah mau vonis lah, katanya, Prof. Tanggal 9 Mei 2023 itu jadwal untuk vonis, Prof. Ini pandangan saya ya. Iya, pandangan Prof bagaimana ya, Prof?
Karena kan prosesnya sudah pada ujung, tuh, Iya, Prof. ya sudah sampai putusan. Kalau hakim itu mau ya, mengeluarkan penetapan, ini pandangan saya ini sekali lagi pandangan saya, Iya, karena Prof. di dalam KUHP tidak ada. Pandangan saya untuk meyakinkan dirinya hakim, ya, apakah benar barang bukti ini memang berasal dari Polres Bukit Tinggi atau tidak. Maka menurut saya, sekali lagi menurut saya, hakim lebih arif dan bijaksana manakala sebelum dia membuat suatu putusan, dia bisa melakukan pemeriksaan setempat untuk minta agar supaya dilakukan uji lab apakah barang yang ada di Jakarta itu sama tidak dengan ada di Bukit Tinggi. Ini kalau tidak dilakukan seperti ini bisa bahaya ini. Tadi Prof mengatakan pemeriksaan setempat oleh hakim. Betul. Kan bisa Dimungkinkan. kalau di dalam perkara pidana maupun perdata Iya. bisa dimungkinkan adanya pemeriksaan setempat. Ini sekali lagi kalau hakim ingin membuat suatu keputusan yang benar-benar berdasarkan pada kebenaran materi. Mungkin sama dengan hakim yang datang ke rumahnya Sambo lah ya. Betul itu. Betul. Pemeriksaan setempat. Betul. Ini meskipun sekali lagi tidak diatur di dalam KUHP ya. Tapi ini bagi hakim manakala kalau mereka pandang perlu dan mendesak sebelum putusan itu dilakukan, dia minta untuk dilakukan uji lab. Sepenuhnya hakim punya kewenangan itu Prof untuk itu atau hak. Saya pikir tidak ada suatu larangan, Karena tapi ada tidak larangan. diatur gitu Iya. loh. Masalahnya Tapi larangan tidak ada gitu, Prof. Tidak ada larangan untuk itu. Dan Terus Prof, terang membaca sepertinya tidak terlalu Silakan, sulit ya bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah pengecekan kondisi tanah atau tempat pembuangan barang bukti itu. Terkenal oleh saya Mabes Polri, lebih-lebih lagi Polda Metro Jaya dalam sekian banyak kasus selalu mengatakan kami kerja secara terukur. Kami kerja secara saintifik berbasis keilmuan. Tetapi pada kasus yang satu ini sepertinya vakumnya kerja-kerja keilmuan macam itu sepertinya terlalu kentara. Muncul pertanyaan saya, tapi tidak harus dijawab. Artinya celah atau loopholes yang muncul pada kasus ini oleh Polda Metro Jaya ini kita anggap sebagai sebuah kelalaian, kesengajaan, atau apa ya sebetulnya? Iya, iya. ya padahal kan Prof juga mengatakan bahwa kalau sabu itu akan larut. Kemudian kalau itu tawas itu pasti meninggalkan jejak tadi dan tidak akan hilang. Tadi sebutkan zat apa itu zinc yang akan ya. Dan itu mudah sekali sebetulnya kan kalau ahlinya melakukan itu. Tadi saya pernah berdiskusi dengan yang ahli kimia Iya. terkait dengan itu. Memang antara sabu dengan tawas itu dua senyawa yang berbeda. Iya. Dan informasi yang saya dapat, titik leburnya juga berbeda. Iya. Sehingga nanti kalau pada waktu diaduk untuk dibakar tadi, kalau sabu itu menguap semua, Iya. kalau tawas meninggalkan residu tadi, gitu. Iya, iya. Ini sesuai dengan informasi yang saya dapat ya, saya Iya. bukan ahli dalam bidang itu. Iya, iya. Nah, dari situ saya berpikir, mengapa kalau tidak demikian hakimnya aja yang melakukan pemeriksaan setempat gitu loh, untuk mengecek benar tidak sabu yang ada di Jakarta itu sama dengan ada yang di Bukit Tinggi. Iya. Itu harus dulu terjawab. Prof, kalau kemudian sampai vonis nanti ternyata Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak kunjung melaksanakan atau tidak kunjung melakukan apa yang Prof tadi rekomendasikan, apakah itu dimungkinkan untuk dilakukan di tingkat banding, Prof? Di tingkat banding bisa, karena tingkat banding itu bisa melakukan pemeriksaan terhadap faktanya. Gitu. Tidak hanya terkait dengan masalah berkas ya. Iya. Tidak hanya dokumen atau berkas saja, Tidak Prof. ada dokumen, tapi kalau dipandang perlu oleh hakim banding, bisa dia melakukan pemeriksaan terhadap faktanya. Sekali lagi tidak ada larangan gitu Prof di sana. Loh, di dalam KUHP ada. Oh gitu. Boleh hakim pengadilan banding itu memeriksa faktanya. Oh justru ada di KUHP Prof ya. Iya, Untuk karena pengadilan negeri sama pengadilan pengadilan tinggi itu mempunyai kewenangan yang sama sebagai Oke. judek fakti, sama-sama meriksa tentang fakta hukumnya. Gitu. Siap. Iya. Benar. Menarik nih pandangan Prof sebagai guru besar pidana nih. Jadi masih panjang nih ceritanya. Kan? Iya. Saya yang kedua ini karena Mas Reza
udah gelisah ya. Mau diusir. Mau menikmati duniawi kata Kang Reza. Yang kedua, ada Waduh. perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum. Itu biasa lah ya perdebatan itu. Tapi soal penggunaan pasal 114, ini kan menarik nih. Pasal 114 itu jaksa sepertinya menafsirkan kata menukar di situ sama dengan menukar sabu dengan tawas yang dicat nih. Tapi pasal 114 itu kan ada kata menukar barang. Itu sebetulnya menukar barang atau menukar di pasal 114 itu sebetulnya berkaitan dengan transaksi. Undang-undang narkotika. Jadi mohon maaf Pak Mulia, Iya. saya sebagai seorang akademisi, Betul. ya kan, tentu saya tahu persis koridor etikanya. Oke. Ya. Saya menjaga keobjektifan di dalam hal ini. Tentu bagi saya tidak boleh saya menguraikan tentang apakah perbuatan ini masuk dalam rumusan delik ini ya atau tidak. Itu saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Iya. Sekalipun Prof punya Bisa kasus saya lebih menjawab, tapi gitu kan. ya, oke, Tapi oke, kan oke. dari sisi etika saya tidak boleh karena juga belum ada putusannya. Iya. Saya hanya menyampaikan bahwa Iya. di dalam proses peradilan ini yang sampai detik ini, menurut saya ada fakta-fakta yang itu tadi lubang, tidak nyambung. Sehingga kalau ini tidak hati-hati, bisa-bisa nanti masuk dalam peradilan yang sesat. Jadi sekali lagi mohon maaf, kalau terkait dengan masalah penerapan pasal, apakah perbuatan ini memenuhi atau tidak, itu sudah melampaui kewenangan saya. Nah kalau dalam chat, ini chat kan menjadi dasar utama dasar utama terlibatnya Teddy nih. Chat tentang ganti sabut rawa segala macam. Apakah dalam hukum acara dalam hukum acara ya, ditentukankah misalkan kalau dalam ITE kan tidak boleh kurang dari 10% tuh. Kalau kurang dari sini maka dianggap tidak layak dijadikan barang bukti. Yang kedua, cara pengambilan gitu kan. Nah, kalau pelanggaran ini terjadi misalkan di bawah 10%, apakah kemudian tuntutan jaksa juga dianggap hakim bisa mengabaikan tuntutan jaksa? Kalau ini kan pelanggaran pasti kan, tapi pelanggaran ITE nih. Jadi begini Pak, boleh ya. Kalau saya mencermati Iya. di dalam proses persidangan, itu isunya adalah terkait dengan persoalan chatting di antara para terdakwa itu. Memang kalau di dalam kasus ini, itu kan tidak semua tersangka atau terdakwa itu kan saling berhubungan. Iya. Seperti Pak Teddy, itu hanya berhubungan dengan Pak Dodi sama Anita, ya kan? Iya. Sedangkan Dodi berhubungan dengan si Samsul. Samsul Ma'arif itu. Samsul Ma'arif berhubungan dengan Anita dengan Kasranto dan seterusnya. Jadi dalam konteks seperti itu, memang chat itu menjadi penting. Nah, di dalam undang-undang narkotika ada yang namanya alat bukti elektronik atau dokumen elektronik itu dipandang sebagai alat bukti petunjuk. Itu sudah lebih luas pengertiannya daripada yang ada di dalam KUHP. Perdebatannya adalah bagaimana caranya mengoperasionalkan pasal 86 dari Undang-Undang Narkotika. Kalau jaksa kan ngomongnya tidak perlu menggunakan undang-undang ITE. Iya. Tapi perlu diingat bahwa di dalam hukum itu ada yang namanya interpretasi sistematis. Jadi undang-undang ini harus ditafsirkan secara sistematis dengan undang-undang yang lain. Nah, di dalam undang-undang ITE, di dalam pasal 5 dan pasal 6 mengatur tentang hal itu. Artinya bahwa di dalam undang-undang ITE itu
untuk mengunduh tadi, ya, tidak bisa menggunakan dengan screenshot tadi. Harus menggunakan sistem elektronik. Makanya chat itu harus utuh, tidak boleh diedit. Kan informasinya bahwa di dalam persidangan itu ternyata terbukti bahwa Dari 979 chat hanya beberapa yang disuguhkan dan chat yang screenshot hanya disuguhkan. 88, kurang dari 10%. Ini tidak menggambarkan peristiwa yang benar. Kalau demikian kan seperti halnya direkayasa supaya dari chat itu membentuk suatu suatu kerangka bahwa apa yang diterangkan itu menjadi benar, padahal belum tentu kan begitu. Iya, iya. Artinya kan dalam undang-undang narkotika tidak disebutkan kewajiban untuk untuk melakukan hal tertentu yang narik. Betul, Tidak ada. betul. Hanya menyatakan bahwa alat bukti elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Tapi bagaimana caranya? Itu tentu saja harus mengacu pada undang-undang ITE. Yang 5 dan 6 tadi, Prof. Iya. Kalau jaksa tidak. Berarti boleh suka-suka. Boleh suka-suka. Padahal harus menggunakan sistem elektronik, jelas di dalam pasal 5 dan pasal 6 itu. Sistem elektronik. Mengekstrak itu, Prof, ya. Betul. Menarik, bukan sekedar screenshot. Begitu. Betul. Iya, Prof. Dan Nah, benar apa kan? akibatnya kalau Saya pikir misalnya tidak jaksa sulit lah bagi untuk Polda Metro tetap Jaya. pada keyakinan seperti itu. Makanya Bapak, mesti jaksa ya akan ngomong seperti ini. Ya. Makanya tadi dari awal saya katakan, majelis hakim harus hati-hati di Oke. dalam mencermati fakta-fakta yang seperti ini. Tidak bisa hanya mendasarkan pada screenshot, harus dilihat dari chatnya itu, karena chat itu menunjukkan dalam konteksnya apa. Kan gitu. Ya. Kalau menafsirkan chat itu kan harus lihat dalam konteksnya apa. Iya, iya. Kalau lepas dari konteks tidak bisa chat itu. Tidak bisa lepas dari konteks, ya, Prof. Betul, maknanya apa kalau Betul, tidak iya. Kalau- tahu konteksnya. Betul. Jadi artinya Prof, tidak ada maknanya, seharusnya juga tidak ada putusan dong dari majelis hakim. Ya artinya bahwa di dalam tuntutan pidana itu kan berdasarkan pada fakta-fakta yang Iya. ditentukan di dalam persidangan, Iya, kan begitu betul. kan. Kalau versinya jaksa ya terpenuhi faktanya kan Iya, begitu kan. iya. Padahal secara real fakta itu tidak terbukti kan begitu. Betul. Sehingga kalau mau fair ya mestinya dengan fakta di persidangan tidak terbukti, mestinya tuntutannya ya tidak seperti itu. Oke. Iya Ya. kan? Prof, Ya. terkait dengan tadi Prof katakan, apabila majelis hakim tidak berhati-hati, ucapan Prof tadi berbunyi bahwa ini bisa menjadi pengadilan sesat kan gitu, Prof, ya? Betul. Apakah itu termasuk juga apabila majelis tidak berhati-hati terhadap apa yang JPU sampaikan dalam tuntutan? Misalnya dalam dakwaan tidak ada pencantuman money barang bukti, Prof. Tiba-tiba kan itu sekonyong-konyong muncul gitu, Prof, ya. Dalam ujuk-ujuk muncul dalam surat tuntutan JPU, Prof, bahwa itu ada ditemukan sebagai barang bukti pada Teddy Minahasa. Padahal sesungguhnya tidak ada pencantuman barang bukti sabu itu ketika di awal kasus ini terhadap Teddy Minahasa. Di ujuk-ujuk sekali ada dalam dakwaan JPU. Kalau itu terus berlangsung begitu, apa implikasinya, Prof, ya? Jadi kan begini, kalau yang saya pahami di dalam konteks persidangan, Iya, Prof. itu kan yang ditangkap 3,3. Betul. Tapi kan dikaitkan dengan yang perbuatan sebelumnya. Itu benar atau tidak kita sudah tidak tahu, Iya, gitu kan? iya, iya. Akhirnya genep 5 kilo, gitu kan? Nah, tentunya kalau barang bukti itu disita, Iya. ya tentu dicantumkan pada di mana barang bukti itu disita. Ya. Pada siapa barang bukti itu disita. Kan begitu kan. Lah kalau perkara ini kan di splitting. Iya, Prof. Artinya ada beberapa terdakwa dibuat dalam berkas yang tersendiri. Ini namanya splitting. Splitting itu artinya dipecah, dipisah berkas perkaranya. Nah, tentu saja barang bukti apa yang ada pada TM, itulah yang harus dicantumkan. Tapi kalau manakala kalau di TM tidak ada barang bukti tentang narkotika, ya mestinya tidak perlu ada di dalam Ya. di dalam tuntutan itu. maupun dalam duplik
Teddy dalam Minahasa, tuntutan. iya Prof. Sementara Pak Teddy Minahasa mengatakan dalam dupliknya, seperti juga dalam pledoi sebelumnya, yang disita dari dirinya ketika pertama sekali diperiksa dan kemudian dipassuskan, itu hanya HP, Prof. Iya, nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Oh, jadi yang 3,3 itu nggak, kan ini kayaknya jaksa yang 3,3 ada di semua tuntutan tuh. Iya. Di Dodi ada, di Linda ada. Iya. Boleh kalau memang barang buktinya itu ada di sana. Tapi kalau untuk Pak TM kan tidak ada barang buktinya tentang sabut. Iya. Iya. Nggak boleh di dalam tuntutannya beliau. Ini main pukul rata gitu kan, Prof. Nggak bisa seperti itu. Karena barang bukti itu kalau disita, dari mana barang bukti itu disita? Sehingga nanti dituangkan di dalam bentuk tuntutan tadi. Di dalam tuntutan itu ada barang bukti yang disita dari si terdakwa itu apa. Nah kalau barang bukti yang disita itu bukan dari terdakwa, ya nggak boleh dicantumkan di situ. Prof, saya mau tanya, Prof. Ya silakan, Pak. Silakan Kang Reza. Ketika otoritas penegakan hukum, ini secara umum ya, tidak spesifik Iya. kasus TM ya. Ya, Ketika otoritas penegakan hukum melakukan fabrikasi barang bukti, melakukan rekayasa terhadap para saksi guna menguntungkan posisi aparat penegak hukum, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik saja atau sudah merupakan perbuatan pidana, Prof? jadi gini Pak Reza. Pak Reza. Ini kita perlu pahami semua ya. Kalau dalam konteks ini aja, Iya, siap. ini kan yang banyak menjadi saksi itu sekaligus menjadi terdakwa. Iya. Oh, oke. Iya kan? Dodi Prawira Negara. Itu kan Linda, semua adalah terdakwa kan. Sasanto, terdakwa. Arif. Pada waktu dia menjadi saksi, itu kalau dalam hukum namanya saksi mahkota. Saksi. Kalau dia menjadi saksi, sebelum memberikan kesaksian disumpah lebih dulu. Iya. Apabila dia memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ini ada ancaman pidananya, yaitu diatur di dalam pasal 242 KUHP. Barang siapa memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak benar, itu ada ketentuan pidananya. Pasal 242 KUHP. Iya. Dan itu kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, di samping pidananya juga ada sanksi etik tentu saja. Ya. Jadi ada Pak Reza, itu ancaman pidananya itu. Pasal 242. Kalau karena Prof mengatakan itu juga bisa dikenai sanksi pidana, pertanyaan saya ini kembali lagi, kalau justru otoritas penegakan hukum, kalau oknum penyidik yang melakukan rekayasa sedemikian Iya. rupa, Iya. mengkriminalisasi orang, Ya. dan ini merupakan pidana, ini terkategorikan sebagai delik aduan atau delik biasa? Kalau 242, ya kalau saya lihat, itu ya delik aduan. Ya, karena pihak yang dirugikan di situ. Baik, Ya, tidak semua orang bisa melaporkan. oke. Itu delik aduan. Walaupun di Polri ada form A, form B, artinya polisi sesungguhnya bisa membuat laporan sendiri untuk kepentingan investigasi dia, begitu kan, Prof? Betul. Jadi tergantung inisiatif dari dalam Polri sendiri, Pak. Nah, kalau Ya. kalau itu kan internal, Gimana tuh, Pak? konteksnya Internal. pengawasan kan. Ya, iya. Kalau delik aduan artinya asumsinya gini, kalau nanti vonis Teddy Minahasa adalah bebas, berarti Teddy Minahasa tidak bisa melakukan aduan dong ya? Karena begini, Pak. Karena dia udah bebas kan? Ya tentu saja logikanya seperti itu. Kalau Pak Teddy dinyatakan bebas, Iya. bisa Pak Teddy itu menuntut mereka itu semua dengan pasal 242. Berarti keterangan yang dia berikan itu tidak benar. Oh, bohong. Malah lebih kuat itu sebetulnya. Tapi sebetulnya sebelum putusan pun bisa. Jadi pada waktu mereka memberikan keterangan itu, pihak penasihat hukum kalau memandang keterangan itu palsu, dia minta kepada majelis hakim agar supaya yang bersangkutan saksi tadi dinyatakan memberikan keterangan palsu. Bisa. Nanti dengan penetapan dari majelis hakim. Tapi saya melihat di dalam proses persidangan Nggak tidak ada. ada seperti itu, gitu loh. Sejauh ini, Prof. Ya, Betul. Sebetulnya bisa itu di challenge seperti itu.
terakhir dari saya Emang, Prof, yang menarik itu soal periodisasi itu. Iya. Tadi Prof mengatakan Prof memberi gambaran maksudnya juga. periodisasi itu apa? Periodisasi chatting, komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi dan kawan-kawan, dengan Dodi dan Anita, atau periodisasi transaksi. Nah, ini kan terkait dengan apakah Pak Teddy tadi betul-betul memberikan perintah tidak kepada si Dodi untuk mengganti tawas itu, mengganti sabu dengan tawas itu. Kemudian dihadapkan pada suatu fakta. Ini kan ada kronologisnya nih. Iya. Sampai pada terakhir tanggal 12 Oktober 2022. Yang dimulai dari bulan Mei kalau tidak salah. Iya, persis. Ya kan? Di dalam bulan Mei sampai Oktober ini kan mereka mesti ada percakapan di situ. Percakapan itu lebih banyak pada percakapan melalui WhatsApp ya. WhatsApp ya. Tentu untuk menguji apakah benar tidak Pak Teddy itu memberikan perintah, atau sebaliknya mereka itu mempunyai inisiasi sendiri untuk menjual sabu itu tanpa sepengetahuan dari Pak Teddy. Maka ini perlu diuji dari periodisasi tadi. Ini sangat penting. Tidak boleh dia meloncat gitu. Tidak boleh meloncat. Prof, Karena maaf tadi nih saya katakan, menginterupsi. chat sheet. Jangan-jangan tidak perlu pengujian lagi, Prof. Kenapa saya katakan begitu? Karena justru jaksa penuntut umum di naskah tuntutannya sudah mencoret tuh, Prof. Kalimat menyuruh melakukan itu dicoret. Dicoret pakai tangan. Betul, dicoret Lalu oleh diparaf JP-nya lagi. sendiri. Jadi tinggal hakim ya tanda petik mengamini. Penasihat hukum Teddy Minahasa tentu mengatakan bahwa Teddy, klien mereka ini tidak menyuruh. Yang mengejutkan, jaksa penuntut umum juga menganggap bahwa Teddy tidak menyuruh melakukan. Selesai. Menurut Artinya saya- kan kalau konteksnya itu pasal yang bisa dikenakan dengan pasal 55 doang ya. Dari Pak Reza ya, saya menjawab dari Pak Reza tadi. Kalau saya loh ini ya, Iya. dengan suatu asumsi, jika fakta dari penuntut umum itu benar, sekali lagi loh ya, saya garis bawahi, jika fakta penuntut umum itu benar, maka tidak tepat menggunakan turut serta. Dengan kata jika JPU Jika benar, loh ya, Iya, saya katakan Itu jika loh ya, menarik, saya menarik. mengikuti alurnya dari penuntut umum, ya. Dengan saya menggunakan logika proposisi. Oh iya. Jika logika fakta proposisi. yang disampaikan oleh penuntut umum itu benar, maka TM tidak bisa dikatakan melakukan turut serta. Karena turut serta itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada kesadaran untuk melakukan kerjasama, untuk mewujudkan suatu tujuan atau kehendak. Yang kita kenal adanya meeting of mind di antara pelaku. Iya, meeting of minds. Yang kedua, melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama. Dua syarat itu. Untuk turut serta tadi, Prof. Untuk turut serta. Dalam hal ini Teddy Minahasa nggak bersama-sama. Teddy Minahasa tidak kenal sama si Arif. Apalagi sama Tidak Kasranto. kenal sama Kasranto. Iya, iya. Nah, di dalam tuntutan jaksa, semua menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1. Makanya tadi saya katakan, alhamdulillah gitu kan. Dengan logika tadi, Prof, kita ikuti jika. Iya. Artinya apa? Bebas berarti Teddy Minahasa. Artinya, Iya. tadi kan saya menggunakan jika tadi. Iya. Jika fakta dari jaksa penuntut umum itu benar, Iya. tidak terbukti turut sertanya. Gimana turut sertanya? Mau di- Siapa namanya Pak TM tidak kenal sama Kasranto, juga tidak kenal sama Yanto, tidak kenal sama si Arif, Iya. kenalnya kan sama si Dodi sama si Anita. Anita saja. Tidak bisa, Jadi pasal 55 nggak bisa di tidak situ. bisa. Ya, jika faktanya benar, mestinya penganjuran bukan
bukan turut serta. Oh, jika faktanya benar. Prof. Jika faktanya benar loh ya, jika faktanya benar ini harus digarisbawahi gitu kan. Jadi salah pasal ya. Salah pasal. Ada pasal lagi ya. Mas Iwan, saya boleh titip Wah, satu gitu pertanyaan kan. tidak nih? Karena saya harus angkat kaki. Harus check out ya. Iya, saya harus titip satu pertanyaan nih. Mudah-mudahan nanti bisa diajukan, sekiranya dianggap relevan oleh Mas Iwan. Pertanyaan saya terkait kilometer 50 nih. Karena Teddy Minahasa di persidangan Kilometer 50. sudah Gimana kilometer membatalkan 50? diri ya dengan kasus kilometer 50. Kata Teddy Minahasa, kurang lebih saya tidak pernah melakukan perusakan terhadap CCTV. Sementara dalam kasus kilometer 50, Teddy ingin mengatakan sudah terjadi perusakan terhadap CCTV. Dalam kasus kilometer 50, 4 orang meninggal dunia. Nah, apa implikasi hukum yang muncul dan penindaklanjutan semacam apa yang sepatutnya dilakukan atas dasar pernyataan Teddy Minahasa di ruang sidang? Saya titip pertanyaan satu itu, Mas Iwan. Oke, Kang Reza. Sudah harus ini Kang Reza ya. Apa namanya? Out frame ya? Kang Reza Ya, harus, saya harus. ya. Oke. Makasih, Pertanyaan Mas sudah Reza. ditangkap oleh Prof. Nur Basuki, segera akan dijawab. Saya pamit, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. ya. Terima kasih Mas Kang Karna, Reza. Kang Mulai, Mas Iwan, terima kasih, pamit ya. Assalamualaikum. Prof, jadi begitu Prof. Tadi konteksnya tadi pernikahan Kang Reza adalah dalam duplik Teddy Minahasa mengatakan dia menyerahkan CCTV di rumah kediamannya untuk diperiksa oleh penyidik. Faktanya tidak dilakukan atau justru ada keterangan tidak bisa digunakan, etc. Berbeda dengan ada kasus sebelumnya termasuk KM50 yang justru dirusak. Gitu Prof. CCTV-nya. Jadi kita konteksnya aja ya. Iya, konteksnya. Kalau saya pahami apa yang disampaikan oleh Pak TM itu dalam kaitannya ingin pembuktian. Betul. Apakah Pak TM itu benar-benar menerima paperback yang konon ceritanya Isinya uang. berisi uang 300 juta itu. Kan gitu kan? Dalam sing dolar katanya Prof. Pengakuan Doni, Ya, tapi nilainya 300 juta. Kan kira-kira. begitu kan? Iya. Dari beberapa keterangan yang ada, dari beberapa saksi yang telah diperiksa, tidak ada yang membuktikan bahwa paperback itu disampaikan kepada Pak TM. Kan begitu kan? Iya. Sehingga untuk membuktikan itu mestinya kan tugasnya penyidik sama jaksa penuntut umum. Betul, betul. Benar tidak paperback itu diberikan kepada Pak TM atau tidak? Makanya alat bukti apa yang bisa mendukung, yang bisa dipergunakan? Karena itu diberikan di rumah, konon ceritanya, ya tentu saja CCTV yang ada di rumah yang harus Iya, iya. diperiksa. Benar nggak paperback itu diberikan? Kan begitu. Iya. Nah, jadi ya itu mestinya itu menjadi beban pembuktian dari penyidik yang sekaligus dari penuntut umum yang harus membuktikan bahwa paperback itu memang secara faktual itu telah diterima oleh si TM. Harusnya begitu, tidak hanya berdasarkan pada keterangan-keterangan mereka. Keterangan mereka juga ada yang mengatakan diterima loh ya. Tidak ada, termasuk ada Maulana, 4 atau berapa itu. termasuk Maulana sopir Prof. Betul. Tidak ada yang memastikan bahwa paperback itu diterima oleh Pak TM kan begitu. Cuma Apa yang menjadi ini kan saya hanya bertanya nih, CCTV-nya kan udah diambil kan, diserahkan gitu kan, Iya. diambil sama penyidik. Iya. Tapi itu tidak menjadi fakta di persidangan ya, kenapa ya? Nah ya itu. Saya juga tidak tahu ya mestinya itu harus dideklar dong. Iya, iya. Setelah dilakukan di digital forensik mungkin ya. Iya, iya. Nah, Ya, itu karena- apakah ada bukti enggak bahwa itu rusak misalnya. bahwa di dalam recordernya CCTV itu membuktikan bahwa TM itu menerima atau tidak. Mestinya kan harus begitu. Betul, Ya. betul. Nah kalau tidak ada berita acaranya gimana? Atau mungkin ada berita acaranya mungkin tidak ketemukan, ya mestinya harus disampaikan di dalam persidangan. Tidak boleh terus kemudian Dihilangkan. dianulir begitu. Sebentar Prof, kita akan saksikan nanti itu adalah perbandingan antara keterangan Dodi Prawira Negara terkait dengan paperback itu dibandingkan dengan beberapa saksi termasuk Maulana. Saksi Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Fatullah Adiputra pergi menuju rumah terdakwa dari rumah saksi Dodi Prawira Negara dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan
oleh saksi Fatullah Adiputra. Saksi Fatullah Adiputra melihat saksi Dodi Poyonegara menempatkan paper bag berada pada pangkuan saksi Dodi Poyonegara. Setibanya saksi Dodi Poyonegara dan saksi Fatullah Adiputra tiba di rumah terdakwa, kemudian saksi Dodi Poyonegara turun dari mobil dengan membawa paper bag yang berisi uang sebesar 27.300 Singapura dolar. Pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh saksi Maulana dan saksi Arif menyambut kedatangan saksi Dodi Poyonegara dan mempersilahkan saksi Dodi Poyonegara untuk masuk ke rumah terdakwa karena terdakwa telah menunggu kedatangan saksi Dodi Poyonegara. Sementara saksi Fatullah Adiputra menunggu di basement rumah terdakwa. Saksi waktu melihat Dodi datang itu melihat orang atau melihat mobilnya? Lihat mobilnya, Lihat mobilnya saja. lihat mobilnya aja. Pada waktu Pak Dodi datang melihat orangnya? Tidak, Yong. Melihat dari CCTV? Tidak, Tidak. Jadi tidak tahu ya. tidak tahu. Pada saat Pak Dodi pulang melihat? Tidak, Tidak. Tidak. Melihat dari CCTV? Sekilas itu ya Pak. Gimana? Sekelebatnya aja, Ya. sekilas aja. Sekilas. Sekilas. Lihat ada orang keluar. Ada yang keluar, kasih tahu supir. Kemudian, apakah tahu saudara bahwa uang yang sudah diserahkan Singapura dolar itu diserahkan kepada siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Selesai satu masalah. Kita lanjutkan yang lain. Kan faktanya Prof sejauh ini terkait dengan paper bag tadi, Iya. di satu sisi bersikukuh Dodi ini bahwa dia telah serahkan, padahal saksi lainnya seperti Prof katakan dan terbukti di persidangan, mereka tidak bisa, tidak mengatakan ada paper bag yang berisi uang itu, tetapi tuntutan JPU tetap bahwa ada ada penyerahan uang, ada benefit atau keuntungan yang didapat oleh tim Minahasa, kata JPU. Padahal fakta-fakta yang kita lihat di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi sebaliknya kan gitu, Prof. Artinya apa ini, Pak? Ini kan semacam kesaksian penuh rekayasa. Jadi gini Pak Iwan ya, saya tidak dalam posisi menilai ini keterangan ini yang benar, ini keterangan ini yang benar. Fair ya. Iya, fair, Prof. Ya, Prof. Artinya, kalau dari beberapa keterangan saksi yang saya perhatikan di dalam persidangan, demikian juga Pak TM itu mengusulkan agar supaya CCTV-nya yang di rumah itu diperiksa, ya. Tapi hasilnya seperti apa kita juga tidak tahu. Betul. Dari fakta itu belum bisa membuktikan. Saya katakan belum bisa membuktikan. Saya tidak mengatakan ya Pak TM ini tidak menerima atau Pak TM ini menerima. Saya tidak mengatakan dalam posisi seperti itu. Tapi dari fakta yang ada, saya berpendapat belum bisa membuktikan bahwa Pak TM itu benar menerima paper bag yang diberikan oleh si Dodi. Sampai memang CCTV itu bisa diungkapkan gitu, Prof. Betul. Iya, kalau masih abu-abu seperti itu, apakah juga nanti akan terlihat oleh majelis hakim? Mudah-mudahan sih sebetulnya. Iya. Nah, kalau misalnya terlihat, apa konsekuensinya pada vonis? Nah, jadi begini, di dalam prinsipnya, kalau hakim itu ragu-ragu terkait dengan masalah penilaian fakta, fakta ini benar atau salah, kalau hakim itu ragu-ragu, prinsipnya dia harus memberikan keputusan yang menguntungkan terdakwa. Itu prinsipnya. Ya. Kalau dia ragu-ragu. In dubio pro reo. In dubio pro. Jadi kalau hakim itu tidak yakin di dalam mengambil suatu keputusan, misalnya tadi, benar nggak sih Pak TM ini menerima duit dalam paper bag itu? Kalau dari beberapa kesaksian, menurut saya ini tidak meyakinkan untuk membuktikan bahwa Pak TM itu telah menerima uang di dalam paper bag tadi. Karena tidak ada bukti satupun yang mengatakan bahwa Pak TM telah menerima duit dari yang dibungkus dengan paper bag itu.
Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Jadi sudah ada Karena hanya keterangan dari Dodi kalau tidak salah. seorang diri. Seorang diri. Maka Prof katakan tadi sesuai prinsip hukum, maka Itu kalau di majelis dalam bahasanya- kalau di dalam hukum namanya unus tesis, nulus tesis. Iya, Jadi iya. satu saksi bukan Tidak, saksi. bukan saksi. Makanya perlu didukung dengan alat bukti yang lain. Iya. Ya, berupa CCTV tadi. Jadi sudah ada dua, satu sabu apakah memang berasal dari Bukit Tinggi itu kan masih juga abu-abu. belum ada uji forensik Iya, labnya. labnya. Jadi itu kan masih abu-abu juga Betul, kan. Itu jadi pasti akan timbul keraguan kan di majelis hakim. Satu itu dan yang kedua tadi Paperback dengan tadi. paperback Yang tadi. Jadi bersih sudah ada dua keraguan. Tuh. Sebetulnya kalau ngelihat proses sidang, saya pengen tahu tuh kayak apa sih hakim tuh nanti dalam kan kayak sekarang nih menjelang vonis. Ya. Biasanya seperti apa sih hakim? Kalau saya melihat, ya, hakimnya itu sangat bijaksana. Kalau saya melihat tuh ya, karena diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan. Tapi yang perlu diingat menurut saya ini dalam perkara ini kan ada 7 atau 6 terdakwa nih, ya kan? Ada 6 atau 7 terdakwa. Di mana 6 atau 7 terdakwa itu ditangani oleh satu lawyer. Pak TM ini tidak. Dia lawyer berbeda. Kan begitu kan? Iya. Kalau saya kebetulan juga punya ada kantor kecil-kecilan lah. Law firm ya, Kantor Prof ya. hukum, kantor hukum. Bantuan hukum. Ya. Tentu kalau kita menerima seperti itu, terdakwanya kan banyak ini. Pengujinya adalah apakah di antara terdakwa itu ada konflik kepentingan atau tidak antara satu dengan lainnya. Kan tidak mungkin satu lawyer itu menerima 3, 2 atau lebih yang masing-masing terjadi konflik kepentingan. Lah, ini tidak bisa. Berhadapan justru mereka masih Prof. Betul. Ya, di dalam konteks ini menurut saya ini ya ndak lazim gitu loh ya, ndak lazim. Karena apa yang saya lihat? Ini kan dalam posisi ada penjual, ada pembeli, ada pihak lain, ya. Misalnya Kasranto ini kan orang yang dimintai tolong oleh Anita untuk menjualkan itu kan. Betul. Ya. Umumnya atau lazimnya, tentu mereka kan punya kepentingan sendiri-sendiri nih di antara terdakwa ini, ya kan? Nalurinya kan orang itu mesti akan ingin menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Tapi dalam konteks ini kok bisa dihandle menjadi satu oleh tim lawyer yang sama. Di dalam konteks itu mestinya hakim ini juga harus berhati-hati. Hakim ini harus betul-betul cermat terhadap ini. Karena apa? Ini berpotensi keterangan itu ya ada pengkondisian. Rekayasa. Betul. Ini majelis hakim harus benar-benar berhati-hati. Apakah keterangan itu benar atau tidak? Tidak cukup dengan keterangannya dia, harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Ya kan? Surat atau menggunakan namanya scientific investigation tadi. Untuk membuktikan benar tidak. Makanya chat itu menjadi penting di situ. Malah isunya di persidangan chat itu sudah dilakukan editing, ini yang repot. Sehingga tidak bisa memberikan gambaran yang utuh bagaimana peristiwa ini yang sebetulnya terjadi. Ini kan seminggu sebelum vonis nih. Iya. Biasanya vonis itu hakim itu keluar vonis itu pada hari H atau H-min berapa sih? Maksudnya? Ya itu diskusinya kan 3 hakim, 3 majelis hakim. Mereka ya itu tidak tahu, nanti itu kan biasanya sebelum putusan itu dibacakan, beliaunya itu akan melakukan musyawarah hakim. Tidak tahu apakah sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Suka-suka mereka lah ya. Suka-suka mereka. Artinya ya tentu saja tetap harus dilakukan musyawarah. Tapi kapan musyawarah itu dilakukan, yaitu nanti majelis hakim yang mempunyai kewenangan.
beda-beda ya, beda-beda karakter. Betul. Kalau dalam konteks keilmuan gitu, ya, mazhab lah ya, ada perbedaan nggak sih? Kalau dulu kan ada tuh di Ponegoro, itu di Ponegoro sama Unpad itu udah pasti sama. Karena Unpad juga didikannya di Ponegoro. Kalau zaman dulu ya Dok, UNER itu berbeda lagi. Kayak ekonomi kan antara UGM sama UI beda tuh. Kalau dalam ilmu hukum sekarang nih, apakah ada perbedaan nggak sih? Lulusan Sumatera Utara dengan lulusan? Saya pikir enggak ya. Artinya bahwa tentu saja Yang Mulia Majelis Hakim di dalam membuat suatu putusan berdasarkan pada fakta-fakta yang diketemukan di dalam persidangan. Makanya di dalam forum diskusi ini saya hanya memohon supaya hakim itu di dalam menilai suatu keterangan, ya, yang perlu diingat bahwa keterangan ini masing-masing semua ini terdakwa harus betul-betul teliti dan jeli gitu. Harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tidak hanya sekedar itu keterangan dari mereka. Karena pada dasarnya mereka juga terdakwa. Gampangnya gini kan, namanya negara aja dilawan, apalagi individu gitu kan. Ke negara aja mereka berani ngelawan gitu. Ngelawan apalagi individu kan begitu prinsipnya. Ya kan? Makanya di dalam diskusi ini barangkali yang perlu saya sampaikan adalah hakim harus benar-benar teliti dan jeli terkait dengan keterangan dari masing-masing, di mana yang bersangkutan itu adalah juga terdakwa, gitu kan? Gitu. Kalau dibanding nih, Prof, itu kan secara teorinya begitu, normatifnya begitu, hakim itu wajib begitu. Seberapa besar sih tekanan publik? Kan kadang-kadang publik itu aneh tuh. Opini publik entah itu di TikTok, Instagram apa gitu. Termasuk seberapa besar buzzer di sana Kang ya? Seberapa besar sih? Jadi saya juga pernah mengatakan gitu kan. Ini banyak putusan ya yang karena tekanan publik. Ini yang apalagi kalau perkara korupsi ya Pak ya. Iya betul. Ada perkara korupsi tidak tahu. Pokoknya kalau gitu ada opini sudah hakimnya takut semua gitu kan. Itu yang sebetulnya tidak perlu begitu. Karena majelis hakim itu, yang mulia hakim itu adalah wakil dari Tuhan. Dia harus memberikan keputusan sesuai dengan fakta yang benar. Harus sesuai dengan keyakinannya dia. Harus sesuai dengan hati nuraninya ya majelis hakim itu sendiri. Tidak boleh dengar dari opini, dengar dari tekanan publik yang begitu besar. Kalau begitu gimana nanti peradilan kita ini? Betul. Karena memang tidak bisa dipungkiri memang. Sekarang ini kan opini publik luar biasa. Dengan perkembangan media massa seperti ini, waduh. Makanya di dalam kesempatan ini hakim harus arif dan bijaksana di dalam membuat suatu putusan. Harus mempertimbangkan semua fakta-fakta itu. Yang terakhir nih Prof, saya mohon maaf nih, Nggak apa-apa, nambah juga nggak masalah. Yang terakhir dari saya kan mengasumsi jaksa, penyidik, polisi gitu ya, itu orang-orang yang amat sangat detail dan sebagainya. Setelah tadi jelasin setidaknya ada 8 bolong ya tadi itu, kalau saya catat 7 Pak 8 bolong-bolong tadi, dan itu bolong-bolongnya itu menurut saya elementer. Betul. Pertanyaan saya tuh nggak yakin bahwa itu quote unquote, maaf saya pakai kalimat yang nggak sebodoh itu gitu, atau senaif itu Kang mereka. Istilah Rocky Gerung sedungu itu mereka. Istilah Rocky ya. Ini sebetulnya kalau apakah ini sesuatu yang dipaksakan kah? Sampai dipaksakan untuk ke pengadilan kah? Atau? Ya saya melihatnya begini Pak. Saya melihatnya banyak fakta-fakta yang disampaikan ya itu udah utuh. Ya bisa dikatakan bahwa
fakta-fakta ini sudah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah bahwa apa yang dituduhkan itu memang benar adanya, kan begitu kan? Atau dengan kata yang lebih singkat, ya ini perlu rekayasa dari fakta-fakta itu. Kan baru terungkap di dalam persidangan ternyata, oh tidak seperti itu chatnya. Chatnya sebetulnya seperti ini gitu kan. Loh, saya tidak mengatakan seperti itu, kok ada chat seperti itu. Ini bukan HP saya, HP orang lain. Nah, dari situ kita, bagi saya ini, karena saya juga mengikuti. Loh, kok begitu gitu kan. Awalnya saya juga kurang percaya. Setelah dibuka dengan seperti itu, saya berpikir, wah bisa jadi fakta-fakta ini tidak benar ini. Ternyata saya melakukan analisis dengan menggunakan periodisasi tadi. Banyak hal yang bolong-bolong menurut saya. Sehingga ini tidak menunjukkan semacam peristiwa yang utuh. Nah, ada peristiwa yang bolong ditempelin oleh mereka supaya ini menjadi utuh gitu kan. Akhirnya terbukti lah di persidangan ada beberapa yang memang tidak utuh. Saya menafsirkan penjelasan Prof itu, Kang, bahwa ada quote-unquote pemaksaan agar ini secepat disidangkan gitu kira-kira. Ya bisa bahasa kasarnya begitulah ya. Loophole ini bahasa bebasnya kan adalah peluang bebasnya Teddy itu masih besar ya dengan loophole tadi. Makanya tadi saya dari awal saya mengatakan majelis hakim harus jeli benar terhadap fakta ini. Gitu. Betul. Gitu. Prof di jembreng ini semua fakta-fakta yang Prof sampaikan barusan tadi, Kang Uli juga menyampaikan seperti apa itu nanti suasana batin lah gitu Prof ya, majelis hakim yang harus dalam bahasa Prof jeli dan cermat. Fakta-fakta macam-macam, ada bolong-bolong di sana banyak sekali. Kang Uli mengingatkan ada 7-8 bolong-bolong atau loophole tadi. Di antara kembali lagi sabu itu benarkah yang disita itu 3,3 itu sama dengan yang di Bukit Tinggi? Belum ada uji labnya. Kemudian fakta-fakta lainnya termasuk Prof kesaksian soal paper bag itu Prof ya. Hanya seorang Dodi Prawira Negara yang mengatakan paper bag telah diserahkan oleh Dodi dan diterima oleh TM, di dalamnya ada uang. 3 saksi yaitu Arif Prabowo, Faitullah dan Maulana, oleh itu seorang sopir tidak mengatakan itu. Toh JPU dalam tuntutan menyatakan Teddy menerima uang, menikmati. Jadi itu kan fakta yang luar biasa, Prof. Nah, itu saya membayangkan kalau Prof yang seorang guru besar membayangkan suasana batin majelis yang di ujung proses ini, Prof. Ada fakta-fakta yang padahal kan misalnya ada harus pengawasan setempat belum dilakukan, yang di depan mata aja misalnya tentang kesaksian yang ternyata rekayasa itu kan Prof termasuk soal tidak atau tidak terimanya PM itu, tidak terima uang, itu kan udah sebetulnya kan kasat mata terang benderang gitu Prof. Jadi begini, kalau saya melihat ini tadi kan barangkali sudah saya singgung bahwa tuntutan pidana yang dibuat oleh jaksa itu berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Ekstrimnya, kalau fakta-fakta di persidangan itu tidak terbukti, maka dia harus nuntut bebas. Ekstrimnya. Tapi di Indonesia tidak pernah terjadi seperti itu. Mungkin hanya 1-2 aja. Iya, betul. Saya lihat sehingga apa yang terjadi? Di dalam tuntutan pidana itu ya hampir sama dengan apa yang ada di dalam surat dakwaan. Kalau menurut aturannya begitu. Ya, kalau memang tidak terbukti di dalam persidangan, ya mestinya dituntut bebas tuh. Tapi kalau dia tuntut bebas, artinya dia menghina polisi. Kerjaan lu nggak bener. Itu masalahnya. Sehingga di dalam praktek sangat jarang. Meskipun secara faktual tergambarkan bahwa itu tidak terbukti, ya tetap dituntut. Dituntut pidana maksud saya. Dituntut bersalah. Kan maksimal versi JPU. Apalagi maksimal gitu. Saya misalkan salah satu yang miss lah buat saya. Dodi dan segala macamnya ditangkap di Jakarta, yang 33,3 kilo. Teddy itu kalau dibagi wilayah, dikaitkannya kan di Sumatera Barat. Kompetensi ya. Kompetensi ya. Oke.
Kenapa gak diadili di sana? Nah, ini menjadi aneh menurut saya ya. Logo direksi. Iya. Logo direksi itu kan menentukan di mana pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan. Kan itu kan? Iya. Nah, ini yang ditangkap kan sebetulnya 3,3. 3 Jakarta ya. Ya, yang di Jakarta. Maka yang mesti mempunyai kewenangan adalah mungkin Polres Jakarta mana itu ya, atau Polda Metro, atau Mabes Polri. Ya. Kalau Mabes Polri ini kan seluruh Indonesia. Ya. Tarik ke atas gitu. Tarik ke atas. Tapi untuk kasus ini kan 5 kilo. Ini yang diperjualbelikan kan 5 kilo. Betul. Jadi yang ketangkap itu 3,3 yang tertangkap tangan, kemudian dikembangkan yang 1 kilo katanya sudah terjadi jual beli tanggal 24 September itu. Yang juga Apa benar atau tidak itu betul, juga betul. juga tidak jelas gitu kan. Tidak jelas. Karena kalau saya mendengar pada waktu itu ada saksi perbalisan, penyidiknya ditanya, apakah pada waktu 1 kilo ini saudara nyita sabunnya apa enggak? Sehingga ini ya masih tanda tanya besar, ini sebetulnya ada apa tidak yang 1 kilo itu kan. Nah kemudian digabunglah itu menjadi 5 kilo. Kalau itu 5 kilo mestinya bukan kompetensi dari Polda Metro Jaya, mestinya kompetensi dari sana, Polres Bukit Tinggi atau Polda Sumbar atau Mabes Polri. Kalau dilihat dari jumlahnya loh ya, karena 3,3 di Jakarta itu. Gitu. Kalau mereka paksakan itu kalau asumsinya 1,7 itu benar ya, yang terjual itu. Iya. Sehingga harus dijumlahkan menjadi 5 kg. 5 kg kan. 5 kg. Gawanya juga 5 kan? Iya. Kalau 5 kg maka ya udah urusan Polda Sumbar gitu Prof ya. Betul. Atau Mabes Polri gitu. Mabes Polri. Make sense, bos saya make sense. Atau Polres Bukit Tinggi ya. Iya, bosnya jadi clear. Karena terjadi penukaran itu kan di Polres Bukit Tinggi kan pada waktu pemusnahan itu. Menarik. Luar biasa. Tapi yang pasti itu tanggal 7 itu. Tanggal 7 itu Pak. 9 Mei nanti Kang. Vonis. Tanggal 9 kan vonis. Oh, siap. Tanggal 7 itu Ketua Majelis Hakim ulang tahun. Oh, Pak George Sarman Saragi itu ulang tahun tanggal 7 Mei. Wah, dia bisa memberikan hadiah ulang tahun buat dirinya sendiri, Kang. Berupa putusan yang luar biasa. Tahun tanggal 7 itu. 7 Hampir Mei. sama dengan anak saya, sama-sama Taurus. Oh, iya. Kalau saya beda dekat tanggal tapi beda tahun banget Kang, beda tahun banget, beda tahun. Tahunnya kan 42 ya. Iya. Siap. Luar biasa Prof, pencerahan dari Prof. Ya, Prof. Mungkin dari Kang Karna, Kang? Iya, Kang. Sudah cukup. Sekali lagi dalam satu kalimat Prof, tadi saya menangkap banyak poin dari Prof pencerahan bahwa Prof membayangkan majelis hakim ini atas kasus Teddy Minahasa perlu jeli dan cermat. Berhati-hati. Betul. Agar tadi bagaimana Prof? Agar ini jangan sampai menjadi peradilan sesat. Peradilan sesat. Artinya jangan sampai nanti majelis hakim itu disodorkan fakta-fakta yang sifatnya manipulatif gitu. Itu kan kenyataannya sudah itu. Makanya hakim harus betul-betul teliti. Gitu. Harus cermat, dengan arif bijaksana. Dia harus, misalnya ada keterangan ini harus diadu dengan alat bukti yang lain, bersesuaian atau tidak. Kalau tidak bersesuaian, tentu saja fakta itu meragukan, kan begitu kan? Kalau meragukan maka berlaku prinsip tadi, in dubio pro reo. Kalau misalnya ada dissenting opinion, salah satu misalnya itu bebas dan yang dua itu enggak, itu bagaimana? Apa dicari yang paling mayoritas? Tetap suara terbanyak. Tapi paling tidak menunjukkan kepada semuanya bahwa ada perbedaan pendapat terkait dengan apa perkara yang beliau tangani kan gitu. Indobio pro reo. Indobio pro reo. Yang maknanya Prof sekali Prof. Mungkin saya ini siapa namanya naif hukum, Indobio pro reo. Kalau jadi kalau hakim itu ragu-ragu, ya, dia harus memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa. Itu prinsip hukumnya begitu. Makanya kalau di dalam pasal 183 kan dikatakan gini, hakim kalau menjatuhkan pidana harus yakin dia. Ya, keyakinan itu berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang cukup.
Makanya kalau tidak yakin, ya kamu harus memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa. Lebih baik membebaskan. Turunannya kan itu kan. Luar biasa. Saya pencerahan yang luar biasa. Prof, terima kasih banyak. Kang Solder, Kang Ahli yang udah pamit ya Kang ya, Kang Kopi. Siap Mas Iwan. Saya dagang bandrek, Prof. Tapi sekali lagi dari kami semua, Prof, terima kasih. Iya. Kami mendapatkan banyak enlightenment, pencerahan dari Prof, guru besar dari UNER Erlangga. Ya. Insya Allah pada kesempatan mendatang mungkin Prof bisa berkenan untuk kami ganggu lagi. Insya Allah. Kalau waktunya, berbagi ilmu, Prof. Kalau waktunya murid-murid beliau itu ada di mana-mana sekarang. Termasuk pejabat-pejabat tinggi di lembaga penegakan hukum kita. Wah, luar biasa kan. Jadi ini merupakan message juga Kang ya. Prof, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sahabat Bravo, itulah diskusi kita dengan Profesor Nur Basuki dari Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga UNER Surabaya. Kita akan bersama-sama lagi pada kesempatan yang akan datang di lain waktu tentunya bersama Kang Solder, Kang Karadi Berta, Kang Kopi, Kang Ule. Saya Ahmad Sudiran pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.